Menyusul penetapan Dendi sebagai tersangka, salah satu temannya yang sebelumnya disebut berinisial SLRP, kini terungkap atas nama Shane Lucas yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Seperti diketahui, Mario Dandi Satrio, anak pegawai pajak yang telah dicopot, menjadi tersangka kekerasan yang dilakukan pada Kristan Lino David Ozora, seorang anak pengurus GP Ansor. Akibat kekerasan itu, David dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri hingga sepekan lamanya. Siapa Shane Lucas dan apa perannya dalam kasus ini? Dandi yang ikut dalam peristiwa nahas yang menimpa David ini memiliki nama lengkap Shane Lucas Rotua Pengodian Lumbantoruan. David yang lahir pada tahun 2003 atau saat ini berusia 19 tahun, seorang warganet di Twitter menyayangkan aksi yang dilakukan Shane tidak sesuai dengan arti dari namanya yang sangat indah. Nama Shane Lucas Rotua Pengodian Lumbantoruan memiliki arti anugerah pembawa cahaya welas asih. Shane Lucas sendiri tercatat sebagai warga di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan pandai berbahasa Inggris. Shane Lucas juga disebut memiliki hobi naik motor. Ia disebut baru saja lulus dari SMA 4 PKSD Jakarta pada 2022 lalu dan dikenal sebagai siswa baik yang berprestasi oleh teman-temannya. Nama Shane Lucas diketahui juga masuk dalam daftar data siswa distribusi KJP Plus atau Kartu Jakarta Pintar tertanggal 14 Desember 2019. KJP Plus merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warganya yang berusia sekolah 6 hingga 21 tahun dari keluarga tidak mampu. Kabar Shane Lucas sebagai pemilik KJP Plus awalnya berasal dari loyalis Jokowi, Palti Huta Barat di Twitter. Palti Huta Barat kemudian bertanya-tanya, apakah Shane Lucas ini salah bergaul sehingga bisa menjadi teman Mario Dandi Satrio yang kini tersangkut kasus penganiayaan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut, dalam kasus ini peran tersangka Lucas sangat signifikan, yakni membiarkan aksi keji itu terjadi dan merekam momen itu melalui ponsel bilik Dandi. Tak hanya itu saja, Shane Lucas berperan sebagai provokator, penyulut yang turut memberikan kontribusi emosional kepada Mario Dandi Satrio dan merupakan pembiaran atas tindakan keji pelaku. Antara lain adalah kata-kata yang terus mendukung agar Dandi terus melancarkan aksinya. Selain juga ditetapkan sebagai tersangka karena mengiyakan ajakan tersangka Dandi untuk menemaninya dengan tujuan hendak menganiaya korban. Atas perbuatannya, Shane Lucas dijerat dengan pasal 76 C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ia diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tersangka Shane tampak memakai seragam tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Video tersebut mendadak mendapatkan perhatian karena reaksi Shane saat itu. Shane yang berada di dalam ruang konseling piket reskrim Polres Metro Jakarta Selatan malah terlihat cengengesan. Saat itu ia diamankan di ruangan itu sebelum akhirnya diperkenalkan secara resmi di depan awak media dalam konversi pers. Hal yang kontras justru ia tunjukkan saat berada di ruang konseling. Kala itu Shane justru tampak menunduk ketika dirinya dihadirkan dalam perilisan tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan baju tahanan bernomor 22, tidak sekalipun pemuda 19 tahun itu melihat ke arah wartawan yang meliput. Saat itu ia menangis sesenggukan dan akhirnya dibawa ke ruang penyidik. Meski begitu konversi pers terus berlanjut. Beragam kelakuan Shane Lucas itu lantas menuai kecaman dari warganet Twitter. Komentar-komentar tersebut merupakan tanggapan atas cuitan akun @trending_isu yang membahas soal tersangka Shane Lucas yang seakan tidak menyesali perbuatannya. Masih terkait dengan proses pemeriksaan di kepolisian,
Belakangan dua tersangka Dendi dan Sean jadi bandingan netizen. Saat dihadirkan oleh polisi, penampilan, ekspresi, dan baju yang dikenakan Sean dan Mario Dendi bikin salah fokus. Ketika ditampilkan di depan publik, Sean Lucas terlihat terus menunduk tanpa sekalipun menegakkan wajahnya. Berbeda jauh dengan Mario Dendi yang begitu tenang dan menegakkan kepalanya dengan pandangan ke depan, meski sesekali ia tertunduk. Sean Lucas tak sekalipun melihat ke depan ketika para pewarta memintanya untuk melihat ke arah kamera. Sean Lucas bahkan terlihat menitikkan air mata hingga ia harus dibawa ke ruang penyidikan. Tak hanya soal ekspresi yang timpang, warganet yang cermat juga melihat adanya perbedaan baju orange yang dikenakan Sean Lucas dan Mario Dendi. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dendi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dengan baju hitam di dalamnya, sementara Sean mengenakan kaos tahanan tanpa kerah. Perbedaan model baju tahanan itu menjadi sorotan warganet khususnya di media sosial TikTok yang menyebut bahu tahanan saja punya kasta. Hal itu mungkin tak lepas dari latar belakang keluarga mereka. Ayah Dendi adalah pegawai pajak berharta 56 miliar rupiah. Meski hingga kini belum diketahui latar belakang keluarga Sean Lucas. Namun kemungkinan ia berasal dari keluarga sederhana karena saat sekolah dulu ia disebut menerima Kartu Jakarta Pintar. Program pemerintah DKI Jakarta itu lazimnya diberikan pada siswa dari keluarga kurang mampu. Dari 3 orang yang berada di TKP selain korban, yakni Dendi, Shine, dan Agnes, hingga info ini ditulis hanya Agnes Gracia saja yang masih berstatus saksi. Kuasa hukum David M. Syahwan Ari dari LBH Ansor sebelumnya mendesak agar Agnes Jennifer dijadikan tersangka dalam penganiayaan. Menurut dia, Agnes menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Setelah muncul isu Agnes merekam aksi yang dilakukan kekasihnya, belakangan muncul lagi rumor jika Agnes tega mengambil foto wifi dengan David yang sudah tidak berdaya. Namun hal ini dibantah tegas oleh kuasa hukum Agnes, Bang Atta Toding Alo terkait keterlibatan kliennya. Bang Atta menegaskan jika Agnes tak pernah meminta Mario Dendi untuk menganiaya David. Bahkan Agnes disebut memperingatkan sang kekasih untuk menghentikan aksinya. Menurutmu apakah Agnes akan menjadi tersangka berikutnya?